saya Ratna Fatmawati Putri dari Desain Produk 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang material apa saja yang terdapat dalam lampu tidur mini ini. Ya, langsung saja yang pertama di sini yaitu ada material plastik. Kalian tahu apa itu plastik? Nah, plastik adalah suatu makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Polimerisasi adalah suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar yang disebut makromolekul atau polimer melalui suatu proses kimia. Nah, bahan plastik dapat dibentuk berdasarkan apa yang dibutuhkan ketika terpapar oleh tekanan dan suhu panas. Bentuknya sendiri bermacam-macam, mulai dari batangan, balok, hingga silinder. Semua bentuk dasar tersebut kemudian dapat diolah kembali menjadi kresek, pembungkus makanan, kemasan, botol, dan sebagainya. Plastik adalah bahan yang sangat mudah terbakar, hingga dapat meningkatkan peluang terjadinya kebakaran. Terus bagaimana sejarah plastik? Produk yang berbahan plastik pertama kali dibuat atau ditemukan pada tahun 1862 oleh seorang Alexander Parkas yang pada saat itu berbahan dari selulosa. Bahan dari temuan Parkas ini memiliki sebutan Parkesina, dan pada tahun 1907-an seorang ahliawan kimia dari negara New York bernama Leo Baekeland juga berhasil membuat plastik dari bahan dasar sintetis pertama kalinya. Ia membagikan baktrin merupakan bahan resin cair. Plastik juga merupakan bahan material yang baru diperkenalkan pada tahun 1975 oleh Montgomery Ward, Jordan Mess, J.C. Penney, Sears, di mana mereka merupakan tokoh retail besar Marco 2009. Bahan polimer ini dapat berkembang secara luas, bisa digunakan hanya dengan beberapa ratus ton pada tahun 1930-an dan meningkat menjadi 150 juta ton per tahun, dan lagi meningkat di tahun 1990-an dan mencapai 220 juta ton per tahun di tahun 2005. Jenis-jenis plastik, ada apa aja sih jenis-jenis plastik? Jenis plastik di sini ada 7, yaitu yang pertama ada polyethylene terephthalate atau PETE, yang kedua ada high density polyethylene atau HDPE, yang ketiga ada polyvinyl chloride atau PVC, yang keempat ada low density polyethylene atau LDPE, yang kelima ada polyvinyl atau PP, yang keenam ada polystyrene atau PS. Kemudian yang ketujuh itu outer, ada argilonitrile atau SAN, kemudian argilonitrile butadiene styrene atau ABS, yang kemudian ada polikarbonat atau VC. Bagaimana proses pengolahan plastik? Plastik tidak muncul dengan sendirinya ya, ia perlu proses pembuatan sebelum bisa digunakan sebagai hal yang bermanfaat. Bahan utama yang membuat plastik adalah biji plastik, yaitu berupa butiran berwarna bening dan berbahan dasar bahan kimia. Kemudian ada beberapa proses pembuatan plastik secara umum, yaitu yang pertama ada injection molding. Injection molding ini adalah proses di mana plastik
yang masih menjadi berupa biji plastik atau palet dimasukkan ke dalam tabung gas. Biji plastik yang telah masuk ke dalam tabung panas nantinya akan meleleh dan kemudian lelehannya akan dibawa ke dalam cetakan. Yang kedua ada proses ekstruksi. Proses ekstruksi dalam pembuatan plastik ini yaitu bekerja untuk menekan lelehan biji plastik hingga lebur dan menjadi halus. Kemudian yang ketiga ada thermoforming. Pada proses tahap ini, biji plastik yang telah leleh akan berubah menjadi lempengan nantinya dan akan dipanaskan kembali dan masuk pada tahap proses pencetakan. Kemudian ada proses bowl molding. Bowl molding ini adalah tahap terakhir pada proses pembuatan plastik secara umum di mana biji plastik yang telah dilelehkan akan dicetak dan dibuat menjadi barang yang diinginkan. Nah, untuk proses pembuatan lampu tidur mini ini menggunakan proses injection molding. Untuk lebih jelasnya tentang proses injection molding, mari kita lihat video yang satu ini. Nah, yang kedua dari steker ini menggunakan material besi. Kalian tahu nggak apa itu besi? Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dan nomor atom 26. Merupakan logam dalam deret transisi pertama. Ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk bagian dasar, bagian inti, luar, dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar daripada kerak bumi. Kelimpahannya dalam planet berbatu seperti bumi karena melimpahnya produksi akibat reaksi fusi dalam bintang bermassa besar, di mana produksi nikel 56 yang meluruh menjadi isotop besi paling umum adalah reaksi fusi nuklir terakhir yang bersifat ekstrothermal. Akibatnya nikel radioaktif adalah unsur terakhir yang diproduksi sebelum keturunan hebat supernova. Keruntuhan tersebut menghamburkan besi ke angkasa raya. Kemudian kalian tahu nggak sejarah besi? Besi ditemukan pertama kali pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Tahun 1100 sebelum Masehi, bangsa Hittites
yang merahasiakan pembuatan tersebut selama 400 tahun dikuasai oleh bangsa Asia Barat. Pada tahun tersebut, proses peleburan besi mulai diketahui secara luas. Kemudian penggunaan besi. Di sini yang pertama ada besi cor. Pada bagian kecil besi dipakai dan dimanfaatkan untuk besi cor. Untuk bahan tersebut umumnya terbuat dari 90% besi murni dan mengandung karbon yang dapat membuatnya sedikit rapuh. Kemudian ada besi tempa. Pada sebuah besi tempa yang mana terbuat dari sebuah karbon dan dimaksimalkan untuk mengurangi penggunaan biji besi sesuai dengan namanya. Besi tempa sangat mudah ditekuk atau dibentuk apabila dipanaskan dan diubah menjadi bentuk yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Kemudian ada proses pembuatan besi. Seperti apakah cara pembuatan besi? Yang umumnya memiliki 2 tahapan, yaitu diantaranya adalah peleburan besi. Hal pertama yang dilakukan adalah peleburan besi. Hal itu dilakukan pada alat yang bernama tangku sembur atau blast furnace. Alat ini sangat umum dipakai dalam pembuatan besi. Dengan memiliki ketinggian sekitar 40 meter dan lebar sekitar 14 meter, serta biasanya terbuat dari batu bata yang sangat tahan terhadap panas. Ada 3 bahan yang umumnya dimasukkan ke dalam alat ini, yakni biji besi bercampur pasir, batu kapur pada besi, dan karbon dari sebuah zat. Selanjutnya, menggunakan suhu yang sangat tinggi serta memiliki tekanan sekitar 1 atm bahkan 3 atm di dalam tungku selebur tersebut sampai besi tersebut mencair dan disebut sebagai pin iron. Selanjutnya, besi cair tersebut digunakan untuk membuat baja atau bahan dimasukkan ke dalam sebuah cetakan. Dalam cetakan itu nantinya akan dimasukkan sebuah besi tuang. Nanti akan menghasilkan besi yang mengandung sedikit karbon atau disebut besi tempa. Yang kedua ada peleburan ulang besi baja. Selanjutnya dilakukan peleburan ulang besi yang mana berguna untuk menurunkan kadar karbon dalam sebuah material besi, membuang zat-zat pengotor lainnya yang mampu mengurangi kualitas sebuah besi. Selain itu, pada proses ini juga berguna untuk menambahkan berbagai logam alinsye sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Secara umum, metode ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Henry Bessemer pada sekitar tahun 1856. Kemudian beliau juga menggambarkan cara-cara baru lainnya pada tahun 1860. Inovasi barunya tersebut tungku terbuka dan hingga kini masih banyak digunakan. Kemudian gimana sih cara pembuatan baut steker yang dari besi ini? Untuk lebih lengkapnya, kita lihat video yang satu ini. Kemudian yang ketiga di sini ada LED.
Kalian tahu nggak apa itu LED? Nah, LED adalah suatu komponen elektromagnetik yang dapat memancarkan sinar makromatik melalui tegangan maju. LED merupakan salah satu dari keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Lampu jenis ini memiliki aneka warna yang berbeda berdasarkan bahan dasar semikonduktor yang digunakan untuk membuatnya. LED masuk ke dalam keluarga dioda yang memiliki bentuk menyerupai bohlam lampu. Selain itu juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tak kasat mata. Bentuk LED menyerupai sebuah bohlam kecil yang dapat dipasangkan pada berbagai macam alat elektronik. Kayak ini contohnya. Fungsi LED karena bersifat semikonduktor, maka cara kerja LED ini sama seperti dioda pada umumnya, yakni memiliki dua kutub positif dan negatif. Dioda hanya akan memancarkan sinyal apabila aliran tegangan listrik maju dari anoda maupun katoda, dan memiliki klip semikonduktor yang didoping hingga menimbulkan junction positif dan negatif yang menghasilkan kelistrikan yang diinginkan. Ada beberapa kegunaan LED dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada lampu penerangan rumah, lampu penerangan jalan, papan iklan, backlit LCD, lampu dekorasi baik interior maupun eksterior. Kemudian ada lampu indikator dan sering digunakan untuk lampu tidur seperti ini, dan masih banyak lagi. Kemudian kelebihan LED tidak seperti lampu pijar yang membutuhkan pembakaran filament yang menimbulkan sensasi panas ketika berpijar. Tidak demikian dengan LED. Teknologi LED membuat terobosan yang membuat berbagai macam kelebihan seperti tidak menimbulkan panas, tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan juga hemat listrik. Dan juga memiliki bentuk yang kecil hingga semakin populer dalam teknologi pencahayaan. Terus gimana sih proses pembuatan LED ini? Untuk lebih jelasnya kita lihat video yang satu ini. Terima kasih.
Nah, kurang lebih seperti itu proses pembuatan lampu LED. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.